Ya, halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan pemirsa, kali ini kita akan membahas terkait dengan sektor pertambangan, di mana pada bulan Juni mendatang pemerintah akan menerapkan larangan ekspor untuk mineral mentah. Seperti apa dampak dan kesiapannya? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah kembali mempertegas pelaksanaan larangan ekspor mineral mentah mulai bulan Juni 2023 dan hal tersebut mengacu kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau Minerba. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menegaskan akan tetap memberlakukan larangan ekspor hasil pertambangan mineral mentah pada bulan Juni 2023 mendatang. Penetapan tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau Undang-Undang Minerba, di mana dalam pasal 170A disebutkan batas penjualan mineral ke luar negeri maksimal 3 tahun setelah Undang-Undang Minerba diterbitkan, yaitu tahun 2020. Dengan demikian, pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter harus sudah diselesaikan pada tanggal 10 Juni 2023. Selain itu, kebijakan ini sekaligus sebagai sikap tegas pemerintah terhadap komitmen perusahaan yang tidak serius dalam membangun pabrik pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan mineral di dalam negeri. Pembangunan fasilitas pemurnian mineral ini harus diselesaikan pada tanggal 10 Juni 2023 sesuai dengan Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 pada pasal 170A. Batas penjualan mineral ke luar negeri maksimal 3 tahun. Itu dinyatakan dalam Undang-Undang Minerba yang telah diterbitkan. Dan kita juga harus merefer bahwa sebelumnya kebijakan untuk pengolahan, pemaksimalan pengolahan dalam negeri sudah ada aturannya, dan untuk itu memang sudah dilakukan beberapa kali relaksasi. Sementara itu, pemerintah masih memberikan relaksasi izin ekspor bagi pemegang izin usaha pertambangan atau IUP atau izin usaha pertambangan khusus atau IUPK mineral logam yang fasilitas pemurniannya telah mencapai 50% pada Januari 2023. Izin ekspor diberikan terbatas pada 5 komoditas tambang setelah 10 Juni 2023 hingga Mei 2024 mendatang yang meliputi tembaga, besi, timbal, seng, dan lumpur anoda hasil pemurnian tembaga. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, sementara itu Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) menyambut baik langkah pemerintah yang akan menerapkan larangan ekspor mineral mentah pada Juni mendatang. Meski demikian, pelaku usaha berharap adanya sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha agar kebijakan ini bisa berjalan lancar. Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia atau ASPEBINDO menyatakan dukungan pelaku usaha terhadap langkah pemerintah yang akan menerapkan pelarangan ekspor mineral mentah pada bulan Juni 2023 mendatang. Meski demikian, Ketua Umum ASPEBINDO Angga Wira berharap ada kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha, serta khususnya industri perbankan agar bisa menunjang program hilirisasi berjalan baik. Angga menambahkan dengan adanya larangan ekspor ini diperlukan ketegasan dari peraturan yang disiapkan pemerintah guna mencegah munculnya masalah di kemudian hari. Pelaku usaha sih sebenarnya mendukung langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk melakukan hilirisasi. Kita sepakat jangan selamanya kita mengekspor raw material gitu. Nah, cuma memang ini kan perlu adanya strategi dan kolaborasi bersama ya antara pelaku usaha dan juga pihak dari pemerintah, dan juga tentunya juga misalnya dari sisi perbankan untuk menunjang agar akselerasi daripada program hilirisasi ini bisa berjalan dengan baik gitu. Sementara itu, pelaku usaha juga masih melihat adanya sejumlah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan larangan ekspor mineral mentah ini. Khususnya dampak pandemi COVID-19 dan ketegangan geopolitik global yang membuat pembangunan fasilitas smelter untuk mineral menjadi tertahan.
Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, Juni 2023 mulai berlaku larangan ekspor mineral mentah. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ahmad Reddy, Direktur Eksekutif Collegium Juris Institute. Ya, halo, selamat pagi, Pak Reddy. Selamat pagi, Mas Pras, apa kabar? Ya, kabar baik. Salam sehat juga ini, Pak Reddy. Siap. Ya, itu tadi sudah disampaikan begitu di Juni mendatang begitu, tidak lama lagi akan ada larangan untuk ekspor mineral mentah ini untuk beberapa produk komoditas di tanah air. Bagaimana nih Anda melihat, apakah kebijakan ini memang sudah cukup tepat saat ini? Ya, ini perintah undang-undang ya, Mas Pras. Ini sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral sudah mengatur mengenai kewajiban hilirisasi. Oke. Jadi bicara mineral ini bicara bukan bisnis jual beli tanah air. Jadi yang masih on tempat kemudian dijual, diekspor ke luar negeri, tidak. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini merah putih sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar bahwa seluruh mineral itu harus diolah dan dimurnikan di dalam negeri. Konsekuensinya akan terbangun banyak smelter untuk banyak komoditas. Nah, namun celakanya dari Undang-Undang 4 Tahun 2009 ini tidak bisa diimplementasikan. Jadi waktu itu Undang-Undang 4 Tahun 2009 memberikan waktu 5 tahun. 2014 itu sudah harus ada hilirisasi secara total, tapi tidak terlaksana. Kemudian diberikan relaksasi sampai dengan 2017 melalui PP nomor 1 tahun 2014 waktu itu. Tapi ini tidak tercapai lagi. Nah, Presiden Jokowi punya komitmen tinggi terhadap peningkatan nilai tambah mineral dan ini dipaksakan akhirnya. Alhamdulillah banyak komoditas yang sukses. Misalnya nikel itu sekarang ya sudah tidak boleh lagi ekspor ore dan konsentrat dan terbangun banyak smelter untuk pengolahan dan pemurnian komoditas nikel. Tapi ini tidak hanya nikel nih, ada tembaga, ada boksit, ada timah dan lain-lain yang juga masih PR. Yeah. Nah, di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini clear nih, 10 Juni 2023 diberikan waktu 3 tahun sejak 2020 itu harus terbangun fasilitas pengolahan pemurnian untuk seluruh komoditas. Jadi saya kira ini bagian dari upaya luar biasa untuk meningkatkan hilirisasi dan saya kira ini harus secara konsisten dilakukan oleh pemerintah. Oke, tapi kita berkaca dengan yang Anda katakan tadi bicara mengenai larangan ekspor produk yang khususnya nikel begitu ya, dan berhasil sudah dilakukan hilirisasi di sana. Dan bagaimana kalau kita lihat komoditas lainnya seperti tembaga, boksit juga yang akan dilakukan pada Juni mendatang? Ya, untuk tembaga saya kira memang kita lihat benchmark itu kan di PT Freeport. Di PT Freeport ini kan sebagai salah satu produsen perak, tembaga, dan emas. Ini kan kita lihat ketika PT Freeport ini mampu untuk kemudian melaksanakan kewajiban pembangunan smelter, ini bagian dari bahwa ya secara struktur hukum ini juga bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain. Dan nyatanya misalnya PT Freeport kan juga sekarang on progress untuk membangun smelter di Gresik dan tingkat progresnya juga cukup signifikan yang ya walaupun sebenarnya baru Desember 2023 ini masih bisa terselenggara, tapi di sisi lain bahwa ya progres mereka jelas sampai 2023 ini terbangun dan tahun ini itu bisa dioperasikan. Itu untuk tembaga, begitu pula untuk timah, boksit dan lain-lain. Jadi pelan-pelan hilirisasi ini berjalan dengan baik, tapi memang kendalanya adalah apakah sampai dengan bulan Juni, tanggal 10 Juni 2023 ini bisa direalisasikan atau tidak. Nah, ini menjadi PR nih kan, menghitung waktu. Yes. Ya. Nah, langkah apa yang perlu dicermati begitu dari sisi kesiapannya? Apakah memang untuk lokasi ataupun infrastruktur pemurniannya atau smelter ini juga sudah siap begitu Pak Reddy, dibandingkan dengan tadi nikel yang memang sudah ready, kemudian yang dimiliki oleh PT Freeport Indonesia begitu? Ya, berkaca dari dua perusahaan besar, misalnya tadi PT Freeport, kan ternyata PT Freeport kalau kita lihat tidak bisa tercapai 10 Juni tahun 2023 ini. Mereka berkomitmen sampai dengan Desember 2023, artinya setelah 10 Juni tahun 2023. Nah, ini artinya bentuk bisa saja bentuk penyimpangan terhadap Undang-Undang Minerba. Karena tadi misalnya Pak Menteri di Komisi 7 menyampaikan bahwa tanggal 10 Juni 2023 ini amanah undang-undang untuk melakukan kewajiban smelter di Indonesia, termasuk Freeport. Nah, ini harus dijelasin nih. Ini bagaimana relaksasinya? Bisa saja kemudian PT Freeport direlaksasi, ada juga PT Aman Mineral Tenggara ini direlaksasi, tapi kemudian bagaimana bentuk hukum dan sanksi hukum yang harus diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak menjalankan perintah
undang-undang. Jadi Mas Pras, saya kira tidak boleh lagi ada relaksasi yang diberikan begitu saja. Tapi boleh direlaksasi dengan catatan, ya tadi, pertama adalah ada komitmen untuk menyelesaikan sesuai dengan janji. Yang kedua ada instrumen ekonomi, misalnya sanksi Oke. penggunaan biaya keluar, ada kemudian penerapan jaminan kesungguhan dan Baik. seterusnya. Ya Pak Redi, tapi kan kalau kita lihat ada faktor beberapa tantangan begitu, ada pandemi COVID-19, kondisi dari di dalam negeri juga yang masih belum kondusif dari sisi ekonomi dan aktivitas bisnis lainnya, kemudian juga kondisi global, dan ini yang menjadi dasar begitu. Mungkin ada sedikit keterlambatan pada proses penyelesaian dari infrastruktur pemurnian tadi. Ya, seharusnya memang sebelum COVID pun harus sudah terbangun, Mas. Karena sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 kan kewajiban itu sudah diatur. Jadi Oke. dari tahun 2009 kan sudah ada pasal 170 Iya, iya. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 itu mengatur 5 tahun sejak undang-undang ini diundangkan, seluruh perusahaan tambang itu harus mengolah dan memurnikan mineralnya di dalam negeri. Oke. 2009, 10, 11, 12, 13, 14. Ini harusnya tercapai. Tapi kemudian tidak tercapai, diberikan waktu sampai 2017. Jadi sebelum masa pandemi pun sudah diberikan banyak waktu untuk membangun smelter kepada perusahaan-perusahaan tambang yang notabene ternyata ya tadi tidak bisa terlaksana gitu kan. Oke. Nah, kecuali ada komoditas misalnya nikel tadi, karena memang ini komitmen Iya, iya. pemerintah cukup tegas di situ. Jadi Baik. saya kira pandemi bisa jadi salah satu alasan, kemudian Oke. masalah perekonomian global bisa jadi alasan. Tapi saya kira pasca 2023 ini tidak ada alasan lagi, Mas, untuk kemudian tidak terbangun smelter Iya. dalam rangka memberikan nilai tambah mineral bagi kepentingan nasional kita. Oke, berikutnya bagaimana kalau memang ada larangan raw material, kemudian pemurniannya belum siap juga ini Pak Redi. Terus bagaimana dari sisi operasional, dari sisi produksi penambangannya, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, Ya. jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kita akan lihat ada beberapa sanksi sebenarnya yang sudah disiapkan oleh pemerintah ya terkait dengan penerapan dari pembangunan infrastruktur pemurnian atau smelter begitu ya untuk produk-produk mineral di tanah air. Ini dia berdasarkan Kepmen SDM nomor 89 tahun 2023 yang pertama, penempatan jaminan kesungguhan 5% dari total penjualan periode 16 Oktober 2019 sampai dengan 11 Januari 2023 dalam bentuk rekening bersama escrow account. Apabila pada 10 Juni 2024 tidak mencapai 90% dari target, maka jaminan kesungguhan ini disetorkan ke kas negara. Kemudian pengenaan denda administratif atas keterlambatan fasilitas pemurnian 20% dari nilai kumulatif penjualan ke luar negeri untuk setiap periode keterlambatan dengan mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19. Disetorkan 60 hari sejak Kepmen nomor 89 2023 ini berlaku 16 Mei 2023. Dan yang ketiga, pemenang IUP atau IUPK yang melakukan ekspor pada periode perpanjangan akan dikenakan denda yang diatur lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan. Dan selanjutnya kita lihat relaksasi ekspor mineral ini yang masih diberikan ya terkait dengan persyaratannya adalah pembangunan smelter yang sudah di atas 50%. Ini ada beberapa komoditas, ada konsentrat tembaga, besi, timbal, seng, lumpur anoda hasil pemurnian tembaga. Dan berikutnya perusahaan-perusahaan yang menerima relaksasi dari ekspor mineral ini berlakunya 11 Juni ini sampai dengan Mei 2024 mendatang. Yang pertama PT Freeport Indonesia, ini komoditasnya tembaga. Kemudian Aman Mineral Nusa Tenggara, ini tembaga. PT Sebuku Iron Lateritic Ores, besi. Kemudian Kapuas Prima Citra Timbal. PT Kobar Lamandau Mineral dengan komoditasnya seng. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ahmad Redi, Direktur Eksekutif Collegium Juris Institute. Ya Pak Redi, kita akan lanjutkan. Berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan, nampaknya memang sanksi sudah disiapkan nih. Nah, bagaimana Anda melihat dengan beberapa poin yang tadi sudah disampaikan? Ada escort crew juga begitu yang nanti kalau tidak terpenuhi ya akan masuk ke kas negara. Ya, sebenarnya juga pernah diterapkan Mas di tahun 2014. Jadi ketika 2014 kan tidak tercapai juga. Oke. Undang-Undang Minerba mewajibkan 12 Januari 2014 itu sudah harus terbangun smelter, tapi ternyata tidak. Nah, waktu itu ada dua permen yang diterbitkan oleh pemerintah. Pertama Permen 1 tahun 2014 tentang peningkatan nilai tambah, dan PMK Mas, Peraturan Menteri Keuangan nomor 7 tahun 2014, dan itu lebih kejam.
Jadi kalau kita lihat di PMK nomor 7 tahun 2014 itu perusahaan yang tidak belum mencapai pembangunan smelter dengan tahap tertentu di tahun pertama itu didenda biaya keluar 25% biaya keluarnya. Kemudian di tahun kedua dia belum juga terpenuhi itu 35% sampai 40%. Di tahun ketiga dia tidak bisa membangun, maka dendanya itu ada 50% biaya keluar. Nah ini sebenarnya lebih mengerikan saat itu karena 50% pengenaan tarif biaya keluar ini sangat besar bagi perusahaan tambang. Nah ternyata memang ya tidak bisa diimplementasikan. Walaupun sudah ada PMK mengenai pengenaan biaya keluar yang begitu sangat tinggi, kewajiban hilirisasi saat itu juga tidak bisa terpenuhi. Artinya ini mengulang lagi sebenarnya, dejavu lah. Apa yang dilakukan di tahun 2014, apa yang dilakukan di tahun 2017, hari ini juga dilakukan lagi. Dan 2014 ternyata juga tidak, ya ada lah. Misalnya nikel di tahun 2017 sudah selesai untuk pembangunan smelter untuk seluruh komoditasnya. Nah di tahun 2023 ini paling tidak ya saya lihat dalam konteks fakta, 2 perusahaan lah yang lebih dari 50% itu ada Freeport dan Aman. Gitu ya, berkomitmen akhir tahun ini sudah selesai. Nah kita tunggu saja nih, oke lah mereka kemudian diberikan relaksasi, kemudian harus menempatkan jaminan kesungguhan 5% sampai Desember 2024 ini. Nah kalau kemudian ini tidak tercapai lagi, 2023 ini tidak tercapai lagi, ini bukan lagi hilirisasi Mas, tapi relaksasi permanen, dipermanenkan, diperpanjang terus, dan ini ya merugikan kepentingan nasional kita. Nah itu dia, apa yang bisa dicermati dengan kondisi saat ini? Reward and punishment yang mungkin butuh lebih ketegasan dari pemerintah untuk implementasinya, atau bagaimana sih kalau melihat dari kondisi dunia pertambangan di tanah air dan mineral begitu? Ya, saya kira memang yang sangat penting hari ini adalah pembinaan dan pengawasan Mas, dan itu saya kira memang harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi jangan kemudian siap-siap di ujung, ini udah mau berakhir nih kewajiban hilirisasi, ayo kita paksa dan kemudian kita terapkan sanksi bila mereka tidak tercapai. Tapi pembinaan dan pengawasan secara konsisten oleh pemerintah ini perlu dilakukan. Misalnya ya membina, kemudian mengawasi tiap progres itu diawasi secara ketat gitu kan. Bahkan ya kalau memang menurut administrasi itu tidak terpenuhi, bisa saja sudah izin usaha pertambangannya dicabut. Itu sanksi yang sangat berat. Jadi ketika izin usaha pertambangannya diakhiri, itu justru perusahaan ya tidak bisa ngapa-ngapain. Nah itu menurut saya sanksi yang cukup efektif ya. Artinya komitmennya nggak hanya komitmen yang kemudian ya sudah di atas kertas mereka komitmen bayar denda, kemudian ya kalaupun akhirnya nanti tidak tercapai ya sudah, paling pemerintah bikin relaksasi lagi, kan begitu sekarang Mas. Udahlah kita sekarang yang penting mengamankan bisa ekspor, nanti di tahun 2023 tidak tercapai ya paling pemerintah relaksasi lagi. Akhirnya ya itu yang kemudian dirasakan oleh pelaku usaha. Bayangkan kalau misalnya mereka sampai Desember 2023 ini misalnya seperti Freeport dan Aman itu tidak bangun smelter, tidak selesai, izinnya saja Mas dibekukan. Kalau dipulihkan lagi setelah smelter selesai. Nah ini lebih. Tapi Anda melihat ada dilematis tidak sih posisi itu di saat kita memang sedang membutuhkan penerimaan negara begitu ya dari sektor komoditas, kemudian larangan ekspor sudah diterapkan tapi pun tidak bisa melakukan pemurnian karena ya infrastrukturnya belum siap 100% begitu Pak Reddy. Sehingga memang ya seperti yang Anda khawatirkan tadi, dejavunya akan ada dejavu berikutnya nih Pak Reddy. Apa Mas, di tahun 2014 itu juga yang disampaikan oleh Freeport, kemudian Nyumput saat itu. Kami tidak bisa karena memang sekarang kaitan dengan infrastruktur belum siap, tidak ada kemudahan dari pemerintah. Kemudian pemerintah pun saat itu memberikan relaksasi karena pertimbangan penerimaan negara. Kalau kemudian dihentikan akan ada layoff tenaga kerja besar-besaran, devisa kita berkurang, penerimaan negara kita berkurang. Itu 2014 Mas. Nah akhirnya itu jadi dasar untuk relaksasi. Tapi kan kemudian sampai hari ini itu lagi yang dijadikan alasan, dan ya saya kira memang akhirnya ya itu yang dijadikan alasan tanpa kemudian ada progres yang signifikan. Dan ini membahayakan ya. Padahal ya tadi ketika relaksasi itu hilirisasi itu muncul, itu kan negara luar biasa Mas. Nilai tambah produk itu luar biasa. Misalnya nikel dari biji menjadi nikel mate gitu kan, nikel air itu kan nilai tambahnya ratusan kali lipat bertambah. Kemudian ketika industri hilir itu muncul, banyak smelter terbangun, maka tenaga kerja direkrut besar-besaran, ada pertumbuhan wilayah, ada penerimaan daerah, ada penerimaan negara.
Jadi multiplier efek jangka panjang ketika hilirisasi itu terjadi, ini justru ya memberikan kemanfaatan bagi negara dalam rangka ya mencari kemanfaatan ekonomi sebesar-besarnya. Nah, Pak Reddy, kalau kita lihat dari kondisi global, apakah siap juga nih market internasional menerima hasil olahan kita begitu setelah hilirisasi dilakukan? Tapi tahan lagi jawabannya Pak Reddy, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ahmad Reddy, Direktur Eksekutif Collegium Juris Institute. Ya Pak Reddy, kalau misalnya tadi dengan beragam permasalahan yang tengah terjadi saat ini yang sudah Anda sampaikan, lantas bagaimana? Kalau memang hilirisasi ini yang seharusnya memang memiliki tujuan mulia begitu, bahwa ini harus memberikan nilai tambah, penerimaan negara, penyerapan tenaga kerja yang masif begitu ya di seluruh Indonesia, tapi akhirnya ya jalan di tempat begitu. Anda melihatnya perlu ada booster lagi tidak Pak Reddy? Ya, saya kira memang modelnya nikel, Mas. Nikel itu bisa dicontoh ya. Jadi ketika dipaksa untuk di stop larangan ekspor, ketika larangan ekspor untuk nikel itu terjadi, itu benar-benar di stop. Dan tidak boleh kemudian ekspor nikel itu diberikan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perusahaan-perusahaan smelter itu kemudian membangun smelter di Indonesia. Misalnya Tiongkok itu memindahkan. Yang dulu itu mereka hanya mengimpor raw material dari Indonesia dibawa ke Tiongkok, sekarang diubah. Mereka membongkar smelter-smelter mereka di Tiongkok, itu dipindahkan ke Indonesia. Baik. Ditaruh di Kuala, ditaruh di Konawe Utara. Dan ya walaupun Tiongkok ya, tapi apa boleh buat, ini kemudian yang dulu itu hanya mereka mengimpor ore atau konsentrat, sekarang memindahkan smelter mereka di Indonesia. Apa multiplier efeknya ya, tenaga kerja tumbuh di sana, kemudian penerimaan negara tumbuh di sana, kemudian peningkatan nilai tambah produk tumbuh di sana, dan ini memberikan manfaat luar biasa bagi negara. Nah, mengapa kemudian komunitas seperti tembaga? Tembaga ini kan dengkot, Mas, ada Freeport di situ. Nah, ini kan ketika Freeport itu membangun smelter, harusnya yang lain-lain juga terbangun. Apalagi sekarang ini kan Freeport ini sahamnya 51% dimiliki BUMN kita, Inalum. Harusnya kan semangat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan kita lebih tinggi lagi, karena Freeport ini mayoritas sahamnya kan punya Inalum. Nah, ini saya kira memang bisa dilakukan oleh pemerintah, dan ya ke depan tidak boleh ada lagi relaksasi. Jadi relaksasi terakhir ini. Jadi ketika sudah ada Kepmen 78 tadi, kemudian diberikan paksaan untuk dana jaminan kesungguhan, setelah itu kemudian dilaksanakan, ke depan harusnya tidak boleh ada lagi. Dan Mas, kita ini untuk melarang ekspor itu berdarah-darah juga, Mas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kita itu digugat sampai ke WTO. Betul. Jadi nikel, ketika kita melarang ekspor nikel, itu kita digugat oleh Uni Eropa. Karena dianggap terjadi pelanggaran terhadap perdagangan, prinsip-prinsip perdagangan internasional. Karena kita dianggap tadi melanggar konsep national treatment, kemudian melanggar konsep most favored nation. Kita digugat, Mas, dan kalah. Tapi Presiden Jokowi mengatakan untuk nikel, karena kita berpihak dalam konteks mobil listrik, kendaraan listrik, kita ingin menyiapkan baterai listrik, apapun kita lawan. Nah, kenapa itu nggak terjadi di tembaga, nggak terjadi nggak terjadi di yang lain-lain, begitu, Mas. Baik, nah lantas kalau kita lihat marketnya sendiri bagaimana kalau memang nikel produk setengah jadinya bisa diserap begitu untuk di domestik dan juga luar negeri, apakah boksit tembaga juga sudah tersedia market untuk menerima produk-produk tadi, Pak Reddy, sehingga ini mungkin menjadi kekhawatiran yang dirasakan pelaku usaha di pertambangan tadi, entah itu tembaga maupun boksit misalnya? Ya, kalau untuk boksit ya pasarnya jelas, Mas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan sekarang smelter boksit itu juga sudah mulai terbangun. Setidaknya sudah ada 5 smelter boksit. Dan ini boksit ini juga dibutuhkan, Mas, dalam konteks market dunia hari ini, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan ini saya kira memang dalam konteks hilirisasi ini kan ya barang tambang itu adalah ya tadi barang yang kemudian memiliki nilai tambah yang tinggi. Kalaupun kemudian dia misalnya tidak memenuhi target pasar di luar negeri, kan ada pengaturan mengenai kuota, Mas. Di Undang-Undang Minerba itu diatur, pemerintah dapat menerapkan kuota, baik itu kuota produksi maupun kuota penjualan. Jadi tiap tahun dia bisa kemudian mengatur, kalau memang kebutuhan internasional misalnya tinggi, dia akan atur kuota produksi dan kuota penjualannya besar. Kalau kemudian ini misalnya pasar dunia ini tidak memerlukan produk ini, kuotanya bisa
diatur. Dan ini biasa dalam konteks manajemen pengelolaan sumber daya alam khususnya Baik. mineral dan batu bara. Pak Reddy, terakhir, Anda melihat seberapa optimis dan efektifnya penerapan larangan ekspor di Juni mendatang? Ya, pertama memang kita jangan hilirisasi setengah hati, Mas. Hilirisasi ini harga mati karena ini menyangkut kedaulatan sumber daya alam kita yang harus Oke. memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tidak boleh kemudian kita jualan atau konsentrat lagi. Ini melukai keadilan dan kemanfaatan sumber daya alam. Itu pertama. Oke. Kemudian kedua, pemerintah mestilah tegas. Kalau kemudian memang perusahaan pelaku usaha itu tidak bisa menjalankan kewajiban undang-undang, ya sudah diberikan sanksi, bahkan sampai dengan iup-nya dicabut. Kalau iup dicabut itu kan mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau hanya pengenaan denda jaminan, kemudian hanya tanda tangan fakta integritas, ya pelaku usaha akan paham nanti juga akan direalisasi. Tapi kalau kemudian izinnya dibekukan sampai dengan dia misalnya smelter terbangun, ini daya efek deterrence-nya ini bisa lebih efektif dibandingkan ya relaksasi sementara ini, Mas. Begitu, Mas Pras. Baik, itu dia. Nampaknya memang masih cukup berliku perjalanan dari industri pertambangan khususnya mineral begitu, dan semoga hilirisasi ini masih akan menjadi fokus pemerintah dan pelaku usaha demi kemaslahatan bersama tentunya rakyat Indonesia, sehingga di situ ada tidak nilai tambah, kemudian yang penting adalah penyerapan tenaga kerja. Pak Reddy, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda sampaikan pada pemirsa hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan sampai berjumpa kembali, Pak Reddy.